Terjerat Cinta Om Duda. Episode 06. Dimarahi Om Duda. Sofia masih mematung dengan raut wajah yang terlihat tegang, sementara Ferhat tampak melepaskan tangannya yang digenggam oleh Sofia. Dengan kesal ia mengusap wajahnya dan membalikkan badannya menghadap mantan kakak iparnya yaitu James. Astagfirullah, kenapa gue jadi seperti orang bego begini sih? Dengusnya kesal. Hei Ferhat, kenapa kau ada di sini? Dan ada hubungan apa kau dengan gadis desa itu? Setengah berteriak, James bertanya pada mantan adik iparnya. Ferhat membuang napasnya dan menatap jengah pada Sofia yang bersikap konyol. Aku bisa jelaskan, Bang. Ucapnya seraya mengusap wajahnya berkali-kali. Ia sungguh tak ingin dianggap macam-macam oleh mantan kakak iparnya itu. James tampak penasaran dan sangat bertanya-tanya dalam benaknya. Tentu saja ia heran saat melihat Sofia dengan Ferhat yang begitu terlihat akrab dan seperti sudah saling mengenal satu sama lain. Aduh, kenapa pria ini on sekali sih? Harusnya dia kabur, kenapa dia malah menyerahkan diri? Astagfirullah, sepertinya dia ingin mengajakku bunuh diri, cerocos Sofia dalam hati. Gadis desa itu tampak merutuki kebodohan Ferhat, padahal nyatanya dia sendiri yang bodoh. Ferhat melangkahkan kakinya menghampiri mantan kakak iparnya. Sementara Sofia tampak masih mematung dalam keadaan tegang dan panik. Dedi, jangan marahi Uncle Fer. Uncle tidak bersalah. Rengek Emily membela pamannya. Gadis kecil itu sangat takut jika Uncle Ferhat akan kena marah oleh dadinya. James mengernyitkan dahinya setengah tak mengerti dengan maksud ucapan Emily. Tentu saja ia tampak memutar otaknya dan mencoba mencerna ucapan putri sematawayangnya. Jangan marahi Uncle Fer. Kenapa dia berkata seperti itu? Apa jangan-jangan si Ferhat ada hubungannya dengan menghilangnya Princess? Ucapnya dalam hati. Mila menatap heran pada Sofia yang masih mematung di ambang pintu. Sekretaris cantik nan cerdas itu tampak mengamati raut wajah Sofia. Kenapa wanita itu terlihat tegang dan seperti ketakutan? Apakah dia telah melakukan kesalahan? Batinnya berargumen. Aduh, Ibu Princess kenapa menatapku seperti itu? Jangan-jangan dia mulai curiga kepadaku. Astaga, aku harus bagaimana sekarang? Sofia pun turut membatin saat ia menyadari jika sedang diperhatikan oleh Mila. Fer, entah mengapa aku merasa curiga padamu. Ucap James dengan nada yang terdengar menyelidiki. Ah tidak, bukan hanya padamu. Tapi pada gadis desa itu juga. Lanjut James seraya mengekori Sofia dengan manik matanya. Dek. Seketika jantung Sofia kembali berdetak kencang dan semakin merasa tegang. Terlebih saat James menatapnya dengan pancaran mata yang berkilatan api kemarahan. Dengan susah payah Sofia menelan salivanya dan menundukkan wajahnya ketakutan. Jari jemarinya tampak ia remas mencoba menghilangkan ketegangannya. Tentu saja, karena kami pergi secara bersama-sama, timpal Ferhat menjawab ucapan James. Sontak saja James dan Mila tampak terbelalak kaget mendengar pengakuan Ferhat. Keduanya tampak saling membulatkan kedua bola mata mereka dan saling beradu pandang. Sementara Sofia tampak terhenyak kaget dan benar-benar mengutuki kecerobohan Ferhat. Aduh, dasar pria kurang sesendok. Kenapa dia malah menjawab seperti itu? Astaga, dia benar-benar ingin melihatku dihukum gantung oleh kakak iparnya itu, rutuk Sofia dalam hati. Ah, bagaimana kalau kalian bahas masalah ini di luar saja, biarkan Princess istirahat di sini. Saya akan menemaninya. Ucap Mila yang berhasil membuyarkan lamunan James dan Sofia. James mengangguk menyetujui usulan sekretaris cantiknya. Baiklah, kalau begitu ayo kalian ikut aku ke ruanganku.
Ajak James dengan suara yang terdengar mengerikan di telinga Sofia. Dedi, jangan marahi Unclever dengan Dewi Peri, mereka tidak bersalah. Lagi-lagi Emily merengek pada dadinya. Astagfirullah, anak ini, sekarang malah membela gadis desa ini juga, ucap James dalam hati. Princess sayang, sebaiknya sekarang istirahat dan matikan televisinya. Auntie akan menemani Princess di sini. Ucap Mila membujuk Emily. Emily hanya mengangguk mengiyakan. Selepas itu, James, Ferhat dan Sofia tampak berjalan beriringan ke dalam ruangan James. Ya Tuhan, jika Engkau masih berkenan mengizinkanku untuk tetap hidup, maka lindungilah diriku dari amukan majikan galak ini. Tetapi jika ajalku sudah mendekat, maka kumohon untuk tetap biarkan diriku hidup sampai bisa membahagiakan emak di desa. Hamba sangat memohon padamu ya Tuhan. Setengah memaksa, Sofia tak henti-hentinya berteriak dalam hati, meminta perlindungan dari Tuhannya. Matanya terpejam menahan takut, kedua tangannya saling berpautan dan jemarinya saling meremas dengan kuat. Jelaskan apa yang sebenarnya terjadi, kutu kupret. Desak James pada kedua manusia yang membuatnya mati penasaran. Ferhat menarik napasnya dalam lalu membuangnya perlahan. Apa yang harus aku jelaskan? Tanyanya polos, dan hal itu membuat James jengkel. Alih-alih mendapat jawaban, single daddy itu malah terus-terusan dibuat kesal oleh manusia yang ada di hadapnya itu. Dasar otak udang. James berdecak kesal. Sofia yang hanya terdiam tampak semakin tegang saat James kembali bicara. Apakah wanita itu akan selamat setelah menjawab pertanyaan dari majikannya? Ya, tentu saja itu menjadi harapan gadis desa itu. Kau jelaskan apa yang telah terjadi pada kalian dan Princess. Kenapa kalian bisa saling mengenal dan bagaimana ceritanya kau bisa ada bersama mereka? Kau pikir kau harus menjelaskan apa? Kisah cinta kalian berdua, begitu. Aish, benar-benar menjengkelkan. Kali ini James tampak mengomel seraya menekan ucapannya. Terpampang nyata kekesalan di wajah tampannya. Ferhat dan Sofia tampak terlonjak kaget mendengar ucapan James. Keduanya tampak saling membulatkan kedua bola mata penuh. Hah? Kisah cinta? Maksudnya kisah cintaku dengannya? Haha, majikan galak ini tidak tahu jika aku sudah memiliki kekasih di desa, yaitu kucing kesayanganku. Aku jadi kangen pada Iyong, celoteh Sofia dalam hati. Mungkin jika berani berucap, maka sudah pasti Sofia akan protes saat ini juga. Apa? Kisah cinta? Haha, yang benar saja. Bahkan aku dan dia baru saja saling mengenal. Kalau bicara jangan suka ngasal deh ya. Aku sungguh khawatir hal itu akan terjadi. Protes Ferhat dengan tawa renyahnya. James mengernyitkan dahinya dan mencerna setiap ucapan mantan adik iparnya. Seketika Ferhat berlagak hendak muntah. Entah apa yang sedang pria tampan itu pikirkan. Sofia mengangkat wajahnya lalu menatap heran pada pria yang baru ia kenal beberapa jam yang lalu. Astagfirullah, apa yang aku pikirkan? Aku pasti sudah gile. Tidak mungkin aku jatuh cinta pada wanita ini. Ralat, kumohon kalian hapus ucapanku tadi dari ingatan kalian. Lanjut Ferhat yang berhasil membuat Sofia merasa terhina. Mendengar hal itu, hati dan darah Sofia terasa panas dan mengebul. Mengapa hal itu bisa terjadi? Tentu saja karena kejujuran Ferhat yang begitu menyakitkan di hati Sofia. Manusia memang dituntut untuk selalu jujur, namun terkadang jujur itu menyakitkan. Hah! Dasar pria kurang sesendok. Kalau bicara suka bener. Haha, kenapa kau harus jujur begitu, combro? Kau tidak tahu jika sebenarnya diriku memiliki kecantikan yang tersembunyi. Haha,
Ya, memang tersembunyi. Karena nyatanya wajahku memang sangat jelek. Huhuhu, kasihan sekali diriku ini, cerocos Sofia dalam hati. Senyum dan kesal kini beradu menjadi satu. James mengulas senyuman kecil. Bagi pria normal dan berselera tinggi seperti dirinya, gadis desa di hadapannya itu memang sangatlah jelek. Penampilannya jauh dari kata perfect. Rambut lurus yang selalu ia kepang bagi dua, wajah polos tanpa polesan make up dan skincare yang selalu menjadi kewajiban bagi wanita-wanita di zaman ini, pakaian yang sederhana dan terkadang atasan dengan bawahannya tidak senada, tentu saja hal itu sangat jauh dari kata cantik. Ya, kau benar. Bahkan aku saja tidak yakin jika wanita ini akan mendapatkan jodoh. Ups. Timpal James yang juga tampak menghina Sofia. Hahaha. Disambut dengan tawa ngakak oleh Ferhat. Dan hal itu membuat Sofia semakin kesal dan benar-benar merasa terhina. Memangnya dia siapa di sana? Boneka. Tentu saja dia juga manusia yang punya rasa dan punya hati. Wajar saja jika Sofia merasakan sakit yang terasa nyelekit di hatinya. Astagfirullah, kenapa kalian malah ketawa ketiwi seperti ini? Tiba-tiba Mila datang menghampiri ketiga orang itu. Dan saat itu James dengan Ferhat sedang tertawa terbahak-bahak. Seakan lupa pada masalah yang sebenarnya sedang mereka selesaikan. Sofia menolehkan wajahnya, menatap sendu pada Mila yang begitu membuatnya semakin sadar diri. Ya, dilihat dari segi manapun, Mila memang sangat cantik dan menarik. Jauh ke ujung berung jika dibandingkan dengan dirinya. Haha, Mil, coba kau lihat gadis desa ini. Apa yang ada di dalam pikiranmu saat kau menatap wajahnya? Ucap James pada Mila. Mila mengernyitkan dahinya mencoba mencerna ucapan bos tampannya. Tentu saja setelah ia berpikir keras, wanita cantik itu tampak sudah paham jika kedua pria itu sedang menertawakan wajah dan penampilan Sofia. Jika harus jujur, Mila pun pasti mengatakan bahwa Sofia memang sangat jelek. Tapi, Mila bukanlah wanita yang sombong dan besar kepala. Kasihan sekali gadis tak berdosa ini. Kalian ingin aku satu partai dengan kalian? Oh no. Itu bukan diriku, ucap Mila dalam hati. Sofia menahan dadanya yang terasa sesak dan sudut matanya yang terasa panas. Kedua tangannya tampak mengepal dengan sempurna. Mila tahu akan hal itu, ia sangat mengerti jika Sofia sedang menahan sakit dan kesalnya. Dengan lembut ia mengusap punggung Sofia dan duduk di sampingnya. Wanita ini memang sangat hangat, maka tak salah jika James sangat nyaman menjadikannya tangan kanannya. Cantik dan menggemaskan. Ucap Mila seraya mengusap lembut puncak kepala Sofia. Dek. Seketika jantung Sofia terasa berdenyut mendengar pengakuan Mila. Tentu saja ia tak menyangka jika ternyata Mila bukanlah wanita julid-julidah dan pemilik hati yang hitam. Sementara James dan Ferhat pun tak kalah terkejutnya. Keduanya saling beradu pandang dan sama sekali tak mengerti dengan pendapat Mila. Apa yang Anda pikirkan, Pak? Sebaiknya mulai saat ini kalian buka mata dan hati kalian. Jangan sampai kalian yang akan termakan oleh ucapan kalian sendiri dan akan menyesali perbuatan kalian. Celetuk Mila yang semakin membuat James dan Ferhat membengong. Sofia menatap heran dan sendu pada Mila. Ia benar-benar ingin sekali mengucapkan kata, terima kasih, pada Mila yang bagaikan pahlawan baginya. Aku rasa kau terlalu berlebihan, Mil. Sanggah James seraya mengusap wajahnya frustasi. Mungkin pria duda itu merasa ngeri juga dengan ucapannya sendiri. Benar, lagi pula kau ini wanita, jadi aku rasa sangat wajar jika kau membelanya. Timpal Ferhat mendukung mantan kakak iparnya. Mila mengulas senyuman manis sejuta watt. Kalian salah.
Sudah kukatakan sebaiknya kalian jangan mengatakan hal yang akan membuat kalian menyesal dan malu sendiri. Baiklah. Mungkin kalian ingin aku berkomentar tentang kalian. Masih di dalam ruangan James. Bang James, sebaiknya sekarang selesaikan permasalahan ini. Aku ingin segera meninggalkan tempat ini. Ucap Ferhat pada mantan kakak iparnya. James menghela napas panjang lalu membuangnya. Manik matanya menatap tajam pada Sofia yang tampak menundukkan wajahnya. Setelah mendapatkan pembelaan dari Mila, Sofia tampak sedikit merasa tenang dan percaya diri. Masalah apa? Kau cukup katakan padaku bagaimana ceritanya kalian bisa pergi bersama-sama. Desak James dengan suara yang terdengar menyeramkan di telinga Sofia. Itu, sebenarnya tadi. Ferhat pun menceritakan apa yang telah terjadi. Tak ada yang ia lewatkan sedikit pun. Dari saat ia pertama kali bertemu dengan Sofia, sampai ia mengajak Emily berkunjung ke pameran dan taman bermain. Awalnya aku tidak berniat untuk mengajak Princess jalan-jalan, tapi karena gadis desa ini yang telah mencurigaiku, maka aku membuatnya malu dengan membawa Princess pergi bersamaku. Jelas Ferhat tanpa di-skip. James dan Mila tampak manggut-manggut mendengarkan cerita yang keluar dari mulut Ferhat dengan saksama. Astaga, kalian benar-benar membuat kepalaku hampir pecah, tahu. Sungut James seraya memelototkan manik matanya. Asal kalian tahu, aku dan Mila sangat bersusah payah berusaha mencari Princess, karena kukira Princess diculik atau dibawa pergi oleh ibunya. Ternyata kalian berdua biang keroknya. Bahkan aku sampai meminta bantuan pihak kepolisian untuk menyelesaikan kasus ini. Lanjut James yang kini tampak menaikkan suaranya. Ferhat dan Sofia tampak terdiam tak menjawab amukan James. Ya, mereka paham jika James pasti sangat khawatir pada putrinya. Dan salahnya mereka tidak memberi kabar terlebih dahulu pada James. Kedua manusia itu sangat menyadari kesalahan mereka. Namun penuturan James membuat Sofia mengernyitkan dahi tak mengerti. Ia tampak memutar otaknya untuk bekerja lebih keras lagi. Tentu saja ia menggarisbawahi ucapan James yang mungkin saja tak sengaja James ucapkan. Ibunya. Kenapa dia bicara seperti itu? Ucapannya seolah takut putrinya diambil oleh ibunya sendiri, sedangkan ibunya Princess itu ya istri Tuan Galak ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Lalu, wanita cantik ini siapanya Tuan Galak? Astaga! Keluarga ini benar-benar membuat kepalaku vertigo, cerocos Sofia dalam hati. Dan kau, gadis desa. Seharusnya kau menghubungiku, memberi kabar jika Princess diajak main oleh pamannya. Dasar kau pengasuh tidak becus. Untung saja tidak terjadi apa-apa pada Princess, dan kau masih dalam zona aman saat ini. James melanjutkan amukannya pada Sofia sehingga membuat ambyar lamunan gadis desa itu. Sofia tampak sedikit terlonjak kaget, namun gadis desa itu tampak hanya bisa terdiam dan tetap menundukkan wajahnya. Ia tak berani protes walau hanya satu kata pun. Menurutnya sangatlah percuma jika ia protes, sebab ia pasti akan kalah dan selalu disalahkan. Cukup Bang. Jangan salahkan pengasuh ini, sebenarnya dia tidak salah. Dia hanya pengasuh yang lugu dan penurut, harusnya aku yang bertindak saat itu. Jadi maafkan aku, dan jangan salahkan dia. Karena aku yang salah, bukan dia, entah mendapat dorongan dari mana sehingga membuat Ferhat mencoba membela dan melindungi Sofia. Padahal tadi pria ini seperti hendak memojokkan gadis desa yang tak berdaya itu. Mendengar pembelaan Ferhat, Sofia tampak tercengang dan setengah tak percaya. Tentu saja ia tampak mendongakkan wajahnya dan menatap heran pada Ferhat. Sementara itu James pun sedikit terjingkat kaget mendengar pembelaan Ferhat. Dan Mila,
tampak tersenyum hangat pada Sofia. Aku rasa sudah cukup permasalahan ini. Sepertinya aku sudah harus pergi. Sekali lagi aku minta maaf karena telah membuatmu panik dan khawatir pada Princess. Kupastikan hal semacam ini tidak akan terjadi lagi. Ucap Ferhat yang kemudian beranjak dari duduknya. James tampak dibuat diam oleh mantan adik iparnya itu. Sementara itu Ferhat tampak melangkahkan kakinya hendak pergi meninggalkan tempat itu. Namun pada saat itu Sofia menghentikan langkahnya. Ferhat. Dengan suara yang nyaris bergetar namun tetap terdengar lantang, Sofia tampak memanggil nama Ferhat. Ferhat menghentikan langkahnya lalu menolehkan wajahnya pada Sofia. Sampai jumpa di lain waktu, gadis desa. Ucapnya dengan sebuah senyuman hangat. Setelah berkata demikian, Ferhat pun kembali melangkahkan kakinya benar-benar meninggalkan tempat itu. Sofia tampak melongo tak percaya, namun dari sudut bibirnya terukir senyuman kecil di sana. Kau menang. Bisik Mila pada telinga Sofia. Dan hal itu membuat Sofia semakin bisa bernapas lega dan tersenyum puas. Sementara itu James tampak menggaruk pelipisnya yang tidak gatal. Tak mampu lagi melanjutkan kemarahannya pada pengasuh putrinya. Terima kasih, Nona. Ucap Sofia setengah berbisik. Mila menyunggingkan senyumannya. Kau, gadis desa. Lanjutkan pekerjaanmu dengan baik dan benar. Jangan sampai melukai putriku dan jangan membuat kesalahan lagi. Ucap James yang kemudian berlalu meninggalkan Sofia dengan Mila. Sofia tampak mengangguk kecil mengiyakan. Kini tinggal dirinya dengan Mila di dalam ruangan itu. Nona, terima kasih karena sudah menolong saya. Saya pasti tidak akan pernah melupakan jasa Nona pada saya. Ucap Sofia seraya membungkuk hormat. Mila menyunggingkan senyuman manisnya. Jangan sungkan. Panggil saja namaku, Mila. Ucapnya seraya mengusap lembut pundak Sofia. Sofia terdiam setengah penasaran pada status wanita di hadapannya itu. Pasalnya ia sempat mengira jika Mila adalah istri majikan galaknya. Maaf, tadi aku sempat mengira jika Nona, maksud saya Mbak Mila akan memarahi saya juga. Hehe. Ucap Sofia sambil nyengenges. Mila tersenyum kecut mendengar pengakuan Sofia. Sudah kuduga, ucapnya singkat. Tapi itu tidak masalah, karena aku juga sempat mengira jika kamu yang telah menculik Princess. Jadi aku juga minta maaf, hehe. Lanjut Mila. Sofia menyengir kuda dan menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ngomong-ngomong siapa namamu? Ucap Mila. Nama saya Sofia, Mbak. Jawab Sofia. Nama yang cantik. Semoga kita bisa berteman. Ucap Mila. Sofia tampak tercengang mendengar ucapan Mila, tentu saja ia terkejut saat Mila ingin menjadi temannya. Ya Tuhan, ternyata masih ada manusia sebaik dan setulus ini di muka bumi ini, ucap Sofia dalam hati. Bersambung.